Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yulina, NIM 1714080033. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Tadris IPA Fisika. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Indikator yang kita bahas yaitu yang pertama, perbedaan jaringan dan organ. Nah, tahukah teman-teman apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama serta mengadakan hubungan dan koordinasi satu dengan yang lainnya yang mendukung pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi. Nah, selanjutnya kita masuk indikator yang kedua, yaitu perbedaan jaringan meristem dengan jaringan dewasa. Ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda pada tumbuhan disebut jaringan meristem. Ciri khas dari jaringan meristem ini, selnya masih aktif membelah atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya, jaringan meristem terletak di ujung, baik di ujung akar maupun di ujung pucuknya. Nah, tetapi ada juga yang terletak di ruas-ruas batang dan di bagian kambium batang. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, jaringan meristem apikal, di mana jaringan meristem ini terletak di pucuk dan di ujung. Yang kedua, jaringan meristem interkalar yang terletak di ruas batang, dan yang ketiga, meristem lateral yang ada di kambium. Selanjutnya ada jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya sudah tidak bisa lagi membelah diri karena sudah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk. Jenis-jenis jaringan dewasa antara lain yang pertama, jaringan epidermis. Cirinya memiliki sel yang rapat tanpa ruang antar sel, biasanya hanya selapis sel dan tidak berkloroplas. Jaringan epidermis disebut juga jaringan pelindung karena tugasnya melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Pada tumbuhan, epidermis termodifikasi membentuk stomata atau mulut daun, kutikula atau lapisan lilin, trikoma atau rambut-rambut, dan spina atau duri, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan dasar. Ciri khas dari jaringan ini memiliki ruang antar sel dan berbentuk segi enam. Fungsi dari jaringan ini yaitu tempat fotosintesis dan bisa juga menyimpan air dan udara. Pada daun, jaringan parenkim dikenal dengan nama mesofil. Ada dua jenis mesofil pada daun, yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan spons. Keduanya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada batang dan akar, jaringan parenkim diberi nama parenkim korteks dan parenkim empulor. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan ini berperan untuk menyokong dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Terdapat dua jenis jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu yang pertama kolenkim dan yang kedua sklerenkim. Perbedaannya yaitu kolenkim hanya mengalami penebalan sebagian, biasanya hanya di bagian sudut-sudut selnya saja dan termasuk sel hidup, karena sebagian besar tersusun oleh zat selulosa. Sedangkan jaringan sklerenkim mengalami penebalan total yang tersusun oleh sel mati atau banyak mengandung zat lignin. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Pada tumbuhan ada dua jenis jaringan pengangkut. Yang pertama yaitu xilem dan yang kedua phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan phloem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Phloem dikenal juga dengan pembuluh tapis.
Nah, yang kelima yaitu jaringan gabus. Bertugas menggantikan epidermis saat tumbuhan semakin luas. Artinya, fungsinya sama dengan epidermis, yaitu pelindung dari kerusakan mekanis. Nah, selanjutnya indikator yang ketiga yaitu fungsi nutrisi pada tumbuhan. Nah, tahukah teman-teman apakah yang dimaksud dengan nutrisi? Nutrisi adalah zat-zat gizi atau zat lain yang berhubungan dengan kesehatan atau penyakit. Nutrisi juga termasuk pengolahan zat makanan oleh tubuh tumbuhan yang nantinya menghasilkan energi dan mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nutrisi sangat diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan yang kekurangan nutrisi? Jika tumbuhan kekurangan nutrisi, yang akan terjadi adalah terhambatnya proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.